Selamat pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga ibu guru temui kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita melakukan doa terlebih dahulu. Silakan angkatkan kedua tangan kalian. Kemudian kita baca doa bersama-sama. Kita mulai ya anak-anak. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatikkano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami sadisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas materi dengan mengenal cara menghormat di dalam agama Buddha. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian ketahui yaitu memahami cara-cara menghormat salam dan simbol-simbol agama Buddha, kemudian menyajikan cara-cara menghormat salam dan simbol-simbol di dalam agama Buddha. Nah, indikator yang kalian capai pada pagi hari ini adalah dapat menyebutkan salam secara umum, kemudian menyebutkan cara-cara menghormat dalam agama Buddha, menjelaskan cara-cara menghormat di dalam agama Buddha, menyebutkan macam-macam salam dalam agama Buddha, dan juga dapat mempraktekkan sikap anjali dengan benar. Nah, anak-anak, sikap menghormat secara umum diantaranya adalah dengan membungkukkan badan, kemudian dengan menundukkan kepala seperti di gambar. Ya, menundukkan kepala biasanya kita lakukan saat mengheningkan cipta ya. Upacara bendera kita mengheningkan cipta dengan menundukkan kepala. Kemudian selanjutnya bisa juga dengan melambaikan tangan atau menyapa ya. Nah, bisa juga dengan berjabat tangan atau bersalaman seperti ini. Tetapi pada zaman sekarang ini kita tidak diperkenankan untuk melakukan sikap menghormat dengan cara bersalaman atau berjabat tangan, karena ini dapat menyebarkan COVID-19 ya. Jadi ini untuk memutuskan penyebarannya kita dilarang untuk bersentuhan atau bersalaman dengan orang lain ya. Kecuali ini yang lainnya boleh dilakukan ya, masih bisa anak-anaknya dengan melambaikan tangan, menundukkan kepala, juga dengan membungkukkan badan. Nah, di dalam agama Buddha anak-anak ada 4 sikap menghormat. Yang pertama ada anjali, kemudian ada namaskara, utana, dan juga pradaksina. Nah, mari kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan anjali. Nah, anjali artinya merangkapkan kedua tangan di depan dada. Nah, anjali ini dilakukan saat misalnya kalian berpamitan kepada orang tua kalian, kemudian bertemu dengan guru agama, kemudian bertemu dengan teman, saat berdoa ya, dan juga saat bertemu dengan para biku. Nah, bagaimana sikap anjali dilakukan? Nah, seperti ini anak-anak ya. Merangkapkan kedua tangan di depan dada. Mana dada kalian ini ya? Bukan di depan hidung atau mulut atau mungkin dahi ya. Jadi yang benar adalah di depan dada. Ini namanya sikap anjali, membentuk kuncup bunga teratai anak-anak. Seperti ini ya. Selanjutnya adalah namaskara. Nah, namaskara ini artinya bersujud dengan 5 titik menyentuh lantai. Jadi kelima titik itu yang dimaksud adalah ada dahi, kemudian siku, kemudian lutut, ujung jari kaki, dan juga telapak tangan kita. Itu semuanya harus menyentuh lantai. Nah, bagaimana cara melakukannya? Seperti ini anak-anak. Nah, ini untuk yang laki-laki, kemudian yang perempuan ada seperti ini. Kalian tahu tidak perbedaannya? Letak perbedaannya di mana? Nah, bagus sekali. Yaitu di posisi kaki ya.
Kalau laki-laki kakinya dijinjit seperti ini, kalau yang perempuan dilipat semuanya. Nah, jadi ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, kapan kita melakukan namaskara? Saat kita menghormati altar Sang Buddha. Jadi ketika baru datang masuk wihara, kalian bernamaskara sebanyak 3 kali, atau mungkin untuk menghormati orang tua, boleh juga lakukan namaskara di depan orang tua sebanyak 3 kali. Biasanya sih dilakukan ketika kalian ulang tahun ya. Jangan lupa bernamaskara kepada mama papanya di rumah sebagai rasa syukur kita panjang umur ya anak-anak ya. Kemudian yang sikap selanjutnya adalah utana. Utana artinya menghormat dengan cara berdiri. Ya, dilakukan ketika menyambut tamu yang baru datang anak-anak. Bagaimana contoh sikapnya? Nah, ini guru ketika baru memasuki kelas, anak-anak menyambut dengan berdiri ya. Kalau kalian sedang duduk, ada guru masuk kelas, sambut dengan berdiri. Makanya kan ketua kelas selalu mengatakan berdiri. Semua berdiri menyambut kedatangan guru atau seseorang. Atau contoh misalnya di wihara, ketika biku baru datang atau memasuki ruangan, kita kalian ya sebagai umat segera berdiri menyambut para biku, menunjukkan rasa hormat kita kepada para biku, yaitu dengan utana ya. Selanjutnya ada pradaksina. Pradaksina artinya menghormat dengan cara mengelilingi objek yang dihormati sebanyak 3 kali. Nah, objek apa yang dihormati anak-anak? Boleh cetia, boleh wihara, candi, maupun pohon bodhi. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Biasanya kalau kita akan melakukan perayaan Waisak, nah diawali dengan pradaksina dulu ya, mengelilingi objek yang dihormati sebanyak 3 kali. Nah, ini kebetulan di Candi Borobudur. Jadi sebelum mulai sembahyang, para umat Buddha dan biku membawa bunga dan juga dupa mengelilingi Candi Borobudur. Ya, dilakukan pradaksina. Jadi untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, tugas atau penilaian keterampilan kalian adalah mempraktekkan sikap anjali dengan benar. Nah, ketika kalian mempraktekkan sikap anjali dengan benar, foto ya, difoto kemudian kirim melalui Google Classroom. Ya. Demikian yang dapat Ibu Guru sampaikan anak-anak. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat kalian pahami. Kalian harus ingat ya tentang materi sekarang ini, yaitu tentang mengenal cara menghormat. Ya, secara umum apa saja dengan melambaikan tangan, membungkukkan badan, kemudian dengan menundukkan kepala, dengan berjabat tangan. Tapi untuk sekarang ini ingat tidak boleh dilakukan ya, yang berjabat tangan tidak boleh dilakukan. Kalau yang lainnya masih bisa. Kemudian di dalam agama Buddha ada 4 cara menghormat, apa saja? Ada anjali, kemudian ada namaskara, utana, dan juga pradaksina. Nah, lebih memahami pembelajaran pada pagi hari, kalian boleh membuka buku paket, baca-baca ya, atau mungkin bisa mengulang melihat video pembelajaran yang Ibu Guru kirimkan ya. Demikian anak-anak yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dan tetap ingat jaga kesehatan ya. Tetap semangat di dalam belajar walaupun dalam keadaan situasi seperti ini ya. Akhir kata, Namo Buddhaya. Selamat pagi.